Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, hari Kamis 28 Desember 2023. Tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan 2023. Mudah-mudahan tentu lebih baik ke depan untuk kualitas trading kita. Sebelum masuk ke mapping hari ini, kita akan mencoba banyak belajar dari histori ya, banyak belajar dari pengalaman yang sudah kita jalankan satu hari kemarin. Apakah ada peluang atau justru banyak risiko yang harus kita keluarkan ya, menghadapi kondisi market yang ada, kemudian rencana trading kita seperti apa. Di satu hari kemarin sudah kita perkirakan ya. Yang pertama akan terkoreksi bergerak ke bawah, kemudian akan kita uji di lingkaran ini. Setelah itu akan kembali memantul ke atas. Kemudian di sisi atas kita tahan ya, kita jadikan area uji pertama di kisaran 2068. Highlight warna kuning menunjukkan ini adalah area uji ya. Ketika dia bergerak naik mampu menembus, maka akan berpotensi bergerak mendekati target ya, mendekati target. Sebaliknya, ketika tidak mampu menembus di area warna kuning, maka diperkirakan akan memantul kembali dan kita akan uji lagi di lingkaran ini warna abu-abu ini. Jika dia bergerak kuat turun menembus 2056, kita perkirakan akan mendekati 2051 dan maksimal kita perkirakan di 2042. Kita lihat real time-nya ya, sempat bergerak naik, kemudian di candle warna merah posisi sell tersentuh di sana 2062 poin sekian. Satu posisi tersentuh, apa yang kita sudah akan siapkan, apa yang kita siapkan dan antisipasikan. Tentu satu, harus membatasi resiko kita, seberapa kuat kita mampu meresikokan. Sekali lagi, untuk resiko kembali ke tingkat kecemasan masing-masing. Saya tidak memberikan angka sekian ya, karena tentu nanti setiap orang berbeda-beda ya. Biar nanti ada pemikiran, biar ada usaha untuk menentukan di mana batasan resikonya, di mana letak recovery-nya. Dengan materi dan teknik yang sudah banyak kita sampaikan, tentu harapan kita ada upaya untuk berusaha sejauh mana kita meresikukan. Mungkin satu orang meresikukan 1% dari modal, 2% dari modal. Ada juga mungkin menggunakan 50 pips atau 500, menggunakan 350 dan sebagainya. Sehingga biar tidak pasangannya TP dan SL, tapi ada upaya, ada usaha untuk nanti bagaimana melakukan tindakan recovery. Diingat, ini trading jangka pendek, ini trading harian, bukan trading jangka panjang, sehingga harus betul-betul mengukur kemampuan pergerakan harian, kemudian range per jamnya, kemudian dilihat juga dari pergerakan demi pergerakan, bagaimana kemampuan dalam pergerakan satu candle, dan nanti kita akan tarik kira-kira rata-ratanya seperti apa. Sehingga tidak akan beda jauh. Kalau kita targetkan di sana, kalau kita tarik area jenuh, akan berada di sekitaran itu, tidak akan pernah terlalu jauh. Kemudian kita lihat mungkin ada yang menggunakan di batasan 350, 400, atau bahkan berada di area resisten, boleh saja kita meresikukan di sana, atau pakai switch atau pakai averaging. Tentunya harus sesuai dengan perhitungan dan rencana kita.
saat latihan, saat kita belajar, di mana kita menempatkan resiko, itulah yang harus kita lakukan tiap hari. Sekali lagi, tiap orang bisa berbeda-beda mengambil keputusan resikonya di mana. Tingkat kecemasan tentu juga berbeda. Kita bisa menempatkan di sini juga boleh ya. Bisa menggunakan sweet, bisa menggunakan averaging dengan target, tentunya rasionya masih seimbang ya antara profit dan resiko. Rugi tentu harus lebih besar profitnya ya. Ini untuk kesehatan di rasio penghasilan kita. Kemudian kita lihat pergerakannya setelah menembus di area resisten, dia bergerak menuju target. Kemudian target pertama ini juga kita jadikan sebagai area uji. Jika di area ini ada tanda-tanda pembalikan yang kuat, maka lebih berhati-hati ya. Bisa jadi ini hanya titik tertingginya. Jika itu tidak terpenuhi, maka masih berpeluang untuk bergerak naik lagi. Sampai di mana? Di target berikutnya. Di target berikutnya juga menjadi area uji. Adakah di situ nanti tanda-tanda market itu berbalik atau justru momentum yang sangat kuat dia akan berlanjut? Kita tetap akan melihat pergerakan demi pergerakan. Nah, kalau kita lihat hasilnya hanya berada di area target 2, selesai. Dengan demikian tidak terlalu jauh dari yang sudah kita petakan satu hari kemarin. Oke, mudah-mudahan semuanya bisa maksimum tentunya ya profitnya. Hari ini kita akan lihat masih bergerak menuju ke atas di 2080 terakhir. Kalau kita amati tidak ada tanda-tanda kuat dia akan bergerak turun. Sehingga mungkin ada yang berpandangan di tahun ini atau akhir bulan ini akan bergerak turun menutup gap ya. Apakah bisa? Jawabannya tentu bisa. Tetapi kalau melihat dari gejala, dari jejak yang ditinggalkan, terlalu berat untuk sampai ke titik jurang ini, titik gap yang ada. Sehingga yang terjadi kalaupun koreksi turun ya bisa saja mungkin hanya setengahnya, oke lah. Tapi kalau terlalu jauh masih terlalu jauh ya. Saat ini kita berbicara terlalu jauh di kondisi real time-nya. Baik, kita akan coba untuk kembali memetakan satu hari ke depan kira-kira masih akan kemana ya. Kita lihat di resisten yang tertinggi satu hari di beberapa hari terakhir ini. Karena itu kita jadikan sebagai area uji. Kita akan jadikan area uji nanti apakah mampu menembus atau justru sebaliknya. Kemudian dari sisi terakhir ya sempat bergerak koreksi tetapi berat, maka kemungkinan kalau tidak nanti sampai di area ini akan kembali memantul naik ya, akan kembali bergerak naik. Kita akan tandai area ini untuk area ujinya. Kemudian mengingat ada banyak rejeksi dan mulai ada bullish, maka akan bergerak naik seperti ini. Setelah itu akan kembali terkoreksi dan kita akan uji lagi nanti di area terdekatnya. Setelah itu kalau tidak mampu menembus akan kembali bergerak turun. Sementara di area tertinggi ya di satu hari kemarin, jika tidak mampu menembus maka akan bergerak turun, kemudian koreksi dan akhirnya kembali turun ya. Jika itu nanti terjadi di titik ini tidak mampu menembus ke atas lebih kuat lagi. Ini adalah perkiraan kecilnya. Kita coba untuk menempatkan entry point kita di mana, karena kita hanya manfaatkan peluang-peluang kecilnya.
Oke, kita lihat dari sisi sebelah kiri ya. Dari kecenderungan masih akan bergerak naik, sehingga kita prioritaskan di atas dulu. Kita akan menempatkan posisi buy di 2086. Kita tempatkan posisi buy di 2086.20. Selanjutnya di targetnya kita akan tempatkan, oke, ini turunkan sedikit lah. Oke, ini di 2085 ya. Saya turunkan sedikit biar lebih dekat ya. 85.53. Kemudian targetnya nanti mendekati puncaknya ya, mendekati puncaknya atau mendekati swing yang kita buat. Kira-kira di 2092 poin sekian. Jika ini masih kuat ditembus, maka terus bergerak naik. Jika tidak, nanti akan terkoreksi seperti gambar. Kemudian jika masih bergerak kuat naik, kita perkirakan nanti akan berada di 2099, sehingga kita menempatkan di sana. Target yang kedua kita tempatkan di 2099.30. Maksimum hari ini kita akan perkirakan kita akan perkirakan di posisi atas ya, maksimum kita perkirakan di 2107. Posisi puncak di titik puncaknya area jenuh di 2107. Sementara di sisi yang berlawanan, dari sisi yang berlawanan kita bisa menempatkan posisi sell setelah berat menembus area warna kuning di sini. Kita bisa menempatkan sell di sini setelah nanti terkonfirmasi turun, atau kita bisa menempatkan di awal dengan menempatkan posisi sell di sini. Sell di 2077.02 dengan target karena ini fase area koreksi, kita akan tempatkan sebelum area uji ya. Kita akan tempatkan di kisaran 2070. Target yang pertama di 2070.401 ya. Kemudian jika mampu menembus di area support ini ya, kita perkirakan akan mendekati support berikutnya, kira-kira di sini. Ini berada di target yang kedua di 2064.26. Sementara maksimum hari ini kita perkirakan di ya di 2054. Area jenuh kita tempatkan di 2054 poin sekian ya. Sebagai tanda untuk kita nanti berhati-hati di area yang beresiko itu ya, di area yang puncak dan lembahnya, kita akan tandai dengan highlight ya, warna yang cukup cerah di warna merah.
Oke, mendekati area ini nanti kita lebih berhati-hati, jangan memaksa kita mengambil posisi-posisi baik di puncak atas dan posisi-posisi di lembahnya, karena berpeluang akan memantul ya, kecuali kita sudah rencanakan untuk swing ke depan, silakan. Tetapi tentu rencana di awal sudah harus matang, baik dari sisi perencanaan resiko, baik dari sisi ketahanan dan modal yang kita punya, tentu harus siap semuanya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat hari ini. Jangan dijadikan ini sebagai sinyal yang sangat valid, tapi jadikan sebagai pembanding saja, kembali ke masing-masing style kita, kembali ke tren, dan kembali ke trading plan masing-masing. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.